Assalamualaikum. Pernah nggak sih, lagi enak-enak kerja atau santai, tiba-tiba kepala cenut-cenut kayak abis dihantam deadline, atau bahkan pas bangun tidur, belum apa-apa udah pusing duluan kayak abis maraton mimpi buruk? Sebenarnya apa sih yang bikin kepala kita suka nyeri tanpa aba-aba? Apakah ini cuma karena stres, kurang minum, atau ada hubungan sama diabetes juga? Kalau kita bukan diabetes sih, aman-aman aja kah? Atau malah ada yang sesuatu yang bikin kita nggak sadar? Di video ini kita bakal kupas tuntas. Pakai bahasa santai, ringan, tapi tetap masuk akal. Jadi stay tune ya, jangan buru-buru cabut. Sebelum kita bahas soal diabetes, kita perlu tahu dulu nih, apa aja penyebab umum sakit kepala secara garis besar. Karena faktanya, sakit kepala itu banyak banget penyebabnya. Bisa karena faktor luar, bisa juga dari dalam tubuh kita sendiri. Nah ini dia beberapa biang kerok paling sering. Stres dan emosi. Kalau pikiran lagi sumpek, otomatis otot di kepala dan leher tegang. Akhirnya, darah dan oksigen ke otak jadi kurang lancar. Muncullah rasa pusing, kurang tidur. Tidur itu kayak ngecas HP. Kalau nggak tidur cukup, kepala pun ikut lowbat. Dehidrasi. Bayangin otak kayak spons. Kurang air, langsung kering kerontang dan minta disiram, hasilnya, cenut-cenut. Kelelahan mata, terlalu lama main HP, laptop, binge watching drama Korea tanpa henti. Mata tegang, kepala juga ikutan protes. Pola makan berantakan, terlambat makan, terlalu banyak konsumsi gula atau garam, bisa trigger sakit kepala. Perubahan hormon, khusus wanita, siklus hormon saat haid, ovulasi, atau kehamilan bisa memicu migrain. Lingkungan, suara bising, bau menyengat, atau cahaya terlalu terang juga bisa jadi pemicunya. Kalau kamu sakit kepala tiap lihat saldo ATM, itu mungkin butuh solusi lain ya, bukan dokter. Masuk ke topik pentingnya. Apa hubungannya diabetes sama nyeri kepala? Gula darah terlalu tinggi. Saat gula darah melonjak tinggi, darah jadi lebih kental. Aliran darah ke otak terganggu, kepala terasa berat, bahkan bisa migrain. Gula darah terlalu rendah. Sebaliknya saat gula darah turun drastis, otak kekurangan energi. Ini bisa bikin kepala pusing, gemetar, bahkan sampai pingsan kalau parah. Dehidrasi. Diabetes bikin tubuh sering buang air kecil alias poliuria. Ini bisa menyebabkan dehidrasi, yang akhirnya berujung sakit kepala juga. Tekanan darah tidak stabil. Banyak penderita diabetes juga mengalami tekanan darah tinggi. Tekanan darah naik bisa menyebabkan nyeri kepala, terutama di bagian belakang kepala atau sekitar pelipis. Neuropati diabetes. Ini adalah kerusakan saraf akibat gula darah tinggi kronis. Kadang efeknya terasa di kepala dan wajah, walaupun lebih sering di kaki dan tangan. Intinya, kalau kamu diabetesi dan kepala sering ngambek, bisa jadi itu alarm tubuh kayak, "Hei, waktunya kamu cek darah." Terus, kalau kita nggak punya diabetes, kenapa kok tetap aja bisa sakit kepala? Jawabannya simpel, karena sakit kepala itu multifaktor. Banyak pemicu lain yang nggak ada hubungannya sama gula darah. Contohnya, kurang minum air putih, gaya hidup sedentari alias malas gerak, pola makan tinggi garam dan MSG, kebanyakan kopi atau teh manis, kurang olahraga, faktor psikologis kayak stres, cemas, depresi ringan, gangguan tidur, seperti sleep apnea. Bahkan posisi tidur yang salah aja bisa bikin otot leher ketarik dan akhirnya kepala ikut cenat-cenut. Makanya guys, jangan asal tuduh-tuduh diabetes kalau sakit kepala. Kadang emang salah bantal doang kok. Kalau udah kena serangan sakit kepala, apa yang bisa kita lakukan? Minum air putih. Jangan tunggu haus, langsung aja minum. Otak butuh hidrasi supaya bisa mikir jernih lagi. Istirahatkan mata. Setiap 20 menit lihat layar, coba lihat jauh minimal 20 detik. Relaksasi dan tarik napas dalam. Coba teknik pernapasan sederhana buat menurunkan stres. Tidur cukup, minimal 6-8 jam sehari. Kurang tidur itu kayak undangan buat sakit kepala. Pijatan ringan, pijat bagian pelipis atau leher buat meredakan ketegangan otot. Kompres hangat atau dingin. Kompres leher bagian belakang pakai air hangat atau dingin. Perhatikan gula darah untuk diabetesi. Rutin cek gula darah kalau kamu punya riwayat diabetes. Konsultasi ke dokter. Kalau nyeri kepala sering, berat, atau disertai gejala aneh, langsung cek ke profesional medis ya. Jadi kesimpulannya, nyeri kepala itu banyak banget sebabnya. Bisa karena gula darah, bisa juga karena gaya hidup, dehidrasi, stres, atau bahkan faktor sepele kayak kurang tidur. Kalau kamu punya diabetes, harus extra aware. Tapi kalau kamu nggak punya diabetes pun, jangan santai-santai aja ya.
Tetap jaga pola hidup sehat, biar kepala kita tetap happy dan nggak ngebum tiba-tiba. Kalau kamu sering sakit kepala, coba deh share di kolom komentar. Biasanya kapan sih kamu paling sering kena serangan pusing? Dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya soal kesehatan ringan kayak gini. Ingat guys, pusing mikirin hidup itu wajar. Tapi jangan sampai hidup kamu pusingin kepala terus.